Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan semua yang kita hajatkan dikabul Allah ala hadhihi niyah li ajli salamah wal barakah. Bijaihi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, kita mulai. Alhamdulillah kita bertemu lagi. E-learningnya nampaknya error ya. E-learningnya nampaknya error. Kita ketemu lagi dengan materi puasa, bahwa puasa ini menjadi rukun Islam. Menjadi rukun Islam karena apa? Karena puasa ini merupakan salah satu ibadah yang sudah didawamkan oleh umat-umat terdahulu. Waalaikumsalam. Pil. Mana yang lain tidur ya? Itu ada ibu-ibu. Tuh. Gantiin wadahnya. Banyak bener sayurnya Ibu Ita. Oke, kita lanjut. Puasa ini merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Makanya kemudian dalam Al-Quran itu diganti dengan disebut dengan sebuah kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuma bedanya untuk umat Islam ini hanya berlaku 30 hari. Kalau dahulu sampai 40 hari. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat 40 hari. Nabi Musa 3 bulan full untuk berpuasa. Ada nabi-nabi terdahulu seperti Daud, itu selang-seling 1 hari puasa, 1 hari enggak. Dan itu merupakan puasa-puasa yang sudah didawamkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, ayat puasa ini ialah surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa seperti orang-orang terdahulu telah diwajibkan juga berpuasa agar kamu semua bertakwa. Nah, simbolisasi manusia yang sudah melakukan puasa, harapan Allah Subhanahu wa taala atau destination dari ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah ialah bertakwa. Takwa ini terangkai dari beberapa kalimat, dari beberapa huruf yang biasa kita fahami dengan huruf ta, qaf, waw, dan ya. Takwa. Takwa artinya tak bermakna tawaddu. Orang yang bertakwa harus tawaddu. Orang yang bertakwa harus tawaddu. Tawaddu itu rendah hati, tidak sombong, dan mampu bergaul serta menerima segala macam ketentuan perbedaan, itu tawaddu. Sedangkan qaf bermakna qanaah. Qanaah itu menerima atas segala macam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala macam ketentuan Allah, baik buruknya semua diterima dengan penuh lapang dada. Tidak ada rasa mengeluh maupun menyesal terhadap ketentuan Allah itu. Itu disebut sebagai qanaah. Jadi orang yang qanaah itu selalu mementingkan kepentingan orang lain, selalu mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan diri sendiri. Itulah orang qanaah. Kemudian ada waw. Waw itu takwa. Waw itu bermakna wira'i. Orang yang ingin bertakwa mesti harus wira'i. Wira'i itu menjaga segala macam hal-hal yang dimungkinkan untuk mampu menjadikan ibadah serta amaliyah itu berkurang, yaitu menjauhi hal-hal yang sifatnya syubhat, bahkan haram. Jadi itulah wira'i.
kemaksiatan tentu menjadikan seseorang itu berdosa, itu wajib untuk dihindari. Selanjutnya ada ya bermakna yakin, bahwa kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala sudah melihat itu semua, sudah mengetahui itu semua. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, la yanamu wa la yashfu, tidak tidur dan tidak lupa. Artinya segala macam kebaikan yang sudah kita lakukan pastilah Allah akan membalasnya. Itu takwa dalam versi pendekatan melalui huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu harapan berpuasa minimal itu menjadi pribadi yang tawadhu, qanaah, pribadi yang wirai, menjaga dari hal-hal maksiat dan dosa, serta pribadi yang memiliki keyakinan ketauhidan yang kuat. Bagaimana hadis tentang puasa? Ini dimaktub dalam hadis Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru wa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu telah melihatnya kembali maka berbukalah. Namun apabila mendung maka genapkanlah. Puasa itu menjadi puasa Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dalil tentang berpuasa. Dalil tentang berpuasa bahwa kaitannya puasa itu mesti dengan hilal. Kenapa ada hilal? Hilal ialah proses penghitungan tanggal-tanggal Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah dengan menggunakan indrawi, yaitu mata, melihat bulan atau melihat bulan minimal ada 5 hingga 7 derajat di permukaan ufuk. Itu baru dikatakan sudah melihat hilal. Kalau di bawah 5 derajat belum dikatakan melihat hilal. Karena khawatir akan ada fajar atau hilal kadhib, bahwasanya seperti itu. Hilal kadhib. Nah, hilal yang sesungguhnya itu hanya akan nampak di atas derajat 5 sampai 7 derajat. Seperti layaknya fajar. Fajar yang Allah ciptakan atau cahaya-cahaya hamparan matahari itu akan nampak ada 2. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu muncul sekitar jam 4 subuh atau ketika sore jam 5:30 itu fajar kadhib. Ada fajar sodik. Fajar sodik itu nampak setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, waktu subuh sudah mulai, nah itu akan nampak fajar sodik. Begitupun ketika sudah memasuki waktu maghrib akan nampak fajar sodik juga. Mulai menyingsing dan mulai. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadisnya. Nah, bagaimana hadis lain, bagaimana ayat-ayat lain yang berbicara tentang puasa? Termaktub dalam Al-Baqarah 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi apabila puasa itu ialah waktu yang sudah ditentukan. Barang siapa di antara kamu yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya kalau kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kamu boleh tidak berpuasa. Nah, kategori perjalanannya berapa? Minimal 47 kilo. Layak sama seperti sholat qashar, sholat jamak qashar. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, itu dahulu 47 kilo. Nah, Ustaz, bagaimana korelasi dengan sekarang? Sekarang kan sudah ada tol, 47 kilo itu cepat sekali. Tidak diharuskan untuk
meninggalkan puasa, bahkan meringkas sholat juga tidak perlu. Nah, ini dahulu. Nah, sekarang apakah korelasinya itu berlaku? Korelasinya tetap berlaku. Tapi namun ketika kita melalui proses 47 kilo itu tidak memberatkan untuk berpuasa maupun tidak dibutuhkan untuk jamak qashar, ya tidak perlu. Tidak perlu. Allah itu lebih menyukai ibadah-ibadah yang dilakukan secara sempurna, baik rukun, syarat dan sahnya dilakukan secara sempurna. Jadi kalau kamu sedang dalam perjalanan maupun sakit, tidak apa-apa kamu meninggalkan puasa. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka mereka diharuskan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, artinya kalau kamu tidak sanggup untuk melakukan puasa, yaitu kamu semua wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya atau wanita-wanita yang sedang hamil, ya dikhawatirkan ketika hamil itu tidak makan, kemudian akan lemas dan kemudian akan menjadikan bayinya bermasalah. Atau wanita-wanita yang menyusui ketika dia tidak menyusui, ketika dia tidak makan tepat waktu, air susunya tidak akan keluar sehingga bayinya akan timbul madorot. Nah, ini mereka yang menyusui, mereka yang sedang hamil, ataupun mereka-mereka yang sedang dhaif itu yang sedang benar-benar lemah, tidak sanggup apa-apa, sanggupnya hanya hidup menghirup napas, dia tidak diharuskan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, tapi dengan syarat harus membayar fidyah. Ustaz, bagaimana ketika kamu sedang menyusui, kamu tetap harus puasa ketika kamu selesai menyusui, membayar puasa dan membayar fidyah. Begitupun kamu teman-teman yang sedang hamil tetap harus membayarnya dengan puasa lagi dan bayar fidyah. Jadi untuk mengcover itu daripada kita hanya bayar fidyah sehingga kita tidak tahu apakah fidyah itu diterima Allah Subhanahu wa taala ataupun sempurna atau tidak, lebih baik kita cover bukan hanya dengan fidyah saja tapi dengan membayar puasa ulang. Itu yang diajarkan oleh guru-guru saya seperti itu. Jadi walaupun Al-Qur'an itu memerintahkan hanya cukup dengan membayar fidyah, tapi itu belum cukup kalau kita mempunyai sifat ihtiyat, menghati-hati atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita lebihi atas hukum-hukum Allah, kenapa harus kita kurangi? Ini dalam rangka itu semua. Oke, kawan-kawan dirahmati Allah, kita lanjut. Barang siapa yang memiliki kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Nah, kalau faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Barang siapa yang memiliki kerelaan untuk melakukan kebaikan, maka itu baik baginya. Artinya memberikan makan atau membayar fidyah kepada fakir miskin dengan jumlahnya seperti layaknya kamu makan seperti biasa. Ya, misalkan kamu makan biasanya dengan ayam, dengan nasi, dengan lauk, total harga biasanya kalau di Padang itu 17.000. Berarti kamu kasih makan 17.000, kamu bolong berapa kali berapa hari. Itu membayar fidyah bagi orang-orang yang memiliki kekurangan tadi, yang tidak bisa secara sempurna melakukan puasa. Nah, oleh karena itu lebih baik kamu lakukan jikalau kamu memiliki rasa kerelaan, rela, ridho berbagi secara materi dan juga ikhlas secara materi untuk membagikan makanan itu. Yang selanjutnya, dan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kalian semua itu mudah dan tidak menghendaki kalian semua itu sulit. Artinya Allah Subhanahu wa taala berharap segala kemudahan atas agama ini. Agama ini mudah tapi jangan dipermudah. Agama ini mudah tapi jangan
membuat kamu lalai. Agama ini difungsikan untuk mempermudah segala macam aktivitas kamu, bukan kemudian menjadikan ibadah serta segala macam syariat yang kamu lakukan itu kemudian menjadikan kamu menggampangkan dalam beribadah. Menjadikan ibadah semakin mudah, iya, tapi bukan menggampangkan ibadah-ibadah yang ada yang telah Allah syariat. Harapannya seperti itu. Itu Allah. Makanya dalam perintah apapun itu, perintah Allah Subhanahu wa taala apapun perintahnya mesti ada rukhsah atau keringanan-keringanan yang diberikan. Keringanan-keringanan ini dikhususkan pada orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria tersebut. Kalau kamu lagi sehat ya tidak berhak melakukan itu. Selanjutnya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasa lebih baik bagimu jikalau kamu semua mengetahui. Berpuasa itu lebih baik daripada kamu mengikuti rukhsah yang telah Allah berikan. Berpuasa itu lebih baik. Ya, kalau melihat puasa, apa itu hikmah puasa sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dengan berpuasa, organ tubuh kamu bagian dalam itu terpelihara. Dengan kamu berpuasa, Allah Subhanahu wa taala dengarkan segala macam pinta dan kehendak kamu. Dengan kamu berpuasa, Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala macam potensi-potensi kemaksiatan yang diakibatkan oleh indrawi. Itu karena puasa. Karena puasa. Oleh karena itu mari kita lakukan puasa itu, ya, jangan pernah kita tinggalkan. Dalam ayat yang lain, misalkan ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan juga diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelas dari segala macam petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda. Jadi Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Nah, wakilah dalam beberapa riwayat nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan secara sempurna di langit Baitul Izzah itu pada malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di langit Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Namun diturunkan pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 itu tanggal 17 Ramadan. Itu pendapat yang masyhur. Al-Quran ini merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Kalau kamu ingin selamat, rahilah Al-Quran. Kalau ingin selamat, pelajarilah Al-Quran. Bahwa dalam Al-Quran ini banyak sekali ilmu-ilmu Allah yang secara tersirat maupun tersurat mencerminkan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Mencerminkan tentang segala macam pernak-pernik yang kelak akan diinginkan serta dihajatkan oleh semua manusia. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan alam raya ini tentunya dengan satu garisan lurus, dengan satu aturan yang baku, petunjuk-petunjuk kehidupan itu termaktub dalam Al-Quran. Termaktub dalam Al-Quran. Kalau kita hidup, misalkan kita makan dengan aturan Al-Quran, insya Allah kita akan jadi pribadi yang sehat. Nah, sekarang kan orang makan sembarangan, semua makan sembarangan, tidak terurus. Ya, sampai hal-hal yang syubhat aja dimakan. Hal-hal yang haram apalagi. Oke, kawan-kawan yang berbahagia, kita lanjutkan. Itu tentang berpuasa. Dan faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dan barang siapa yang telah melihat bulan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, barang siapa yang sakit maupun dalam perjalanan,
Apabila dia tidak berpuasa, maka dia wajib berpuasa baginya. Jadi kalau dia sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Tapi dia harus mengcover puasa-puasa itu, membayar puasa-puasa itu pada hari-hari yang selanjutnya ketika dia semua sudah sembuh. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki agama ini mudah dan Allah tidak menghendaki agama ini sulit bagi kamu. Ya. Kemudian, dan hendaklah kamu semua mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Baqarah ayat 185. Artinya kalau kamu membayar puasa itu bukan hanya dipaskan atau dicukupkan bilangannya sesuai apa yang kamu hutangkan, tapi harusnya kita lebihkan bilangan itu. Misalkan kita puasa bolongnya 7 hari, kita bayarnya 8 hari untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang selama ini kita lakukan ketika bayar hutang puasa. Tapi ketika puasa asli cukup bilangannya 30 hari, ya kita 30 hari. Kita lanjutkan, ada hadis Amr bin Amr al-Aslami an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an, ya Rasulullah, inni ajidu fi quwwatin 'ala siyam fi safar fa hal 'alayya junah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fa hasanun wa ma ahabba an ayyasuma fala junaha 'alaihi. Dari hadis Amr bin Al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata, ya Rasulullah, saya ini orang yang kuat berpuasa pada waktu perjalanan. Apakah saya berdosa? Jadi kata Hamzah itu beliau ngomong, saya orang yang kuat melakukan puasa dalam perjalanan. Apakah saya ini berdosa ketika berpuasa dalam perjalanan? Rasul menjawab, ini merupakan keringanan dari Allah. Kata Nabi, ini merupakan keringanan dari Allah. Siapa saja yang mengambilnya, maka itu bagus. Dan barang siapa yang memilih untuk melakukan puasa juga tidak apa-apa. Dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, rukhisa lisyaikhil kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi, rawahu Daruqutni wal Hakim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diberikan keringanan kepada orang-orang tua renta, diberikan keringanan kepada orang-orang tua renta. Kalau dalam bahasa saya tadi dhaif, ya, dhaif tua renta, atau lisyaikhid dhaif kepada orang tua renta, untuk berbuka puasa, untuk tidak berpuasa, dengan cara memberi makan setiap harinya satu orang miskin dan tidak perlu mengganti puasa itu. Nah, ini kalau dia tua renta, tidak mampu berpuasa, dia cukup bayar fidyah. Tapi jikalau kamu bagi wanita-wanita yang sedang hamil, wanita-wanita yang sedang menyusui, ya, atau kalian semua sedang dalam perjalanan, ya, yang diwajibkan untuk bayar fidyah ialah mereka yang menyusui, mereka yang sedang hamil, maupun mereka-mereka yang tua renta. Diwajibkan untuk bayar fidyah. Tapi khusus wanita-wanita tersebut, jikalau kamu semua masih dalam kondisi sehat, ditambah lagi dengan membayar puasa sesuai jumlah bilangan yang telah kamu tinggalkan. Ini dalam rangka ihtiyat. Walaupun tidak ada aturan cukup dengan bayar fidyah, tapi tidak ada salahnya kamu membayar hutang puasa. Tidak ada salahnya. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa banyak sekali kafarat yang akan kamu bayar, yang akan kamu lakukan apabila kamu melakukan hubungan seksual atau berlaku seks ketika di siang hari pada saat berpuasa. Ini kaitannya dengan puasa Ramadan, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaktu ya Rasulullah wa ma ahlakak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi lalu berkata, aku telah binasa ya Rasulullah, kata beliau. Nabi kemudian menjawab, Nabi bertanya, apa yang membuatmu binasa? Qala waqatu ala imraati fi Ramadan. Hal tajidu ma ta'taqu raqabatan?
Ya. Lelaki tersebut menjawab, aku telah bersetubuh dengan istriku pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai satu budak atau seseorang yang mampu untuk dimerdekakan? Kemudian dia menjawab, la, tidak sanggup, la, tidak punya Nabi. Saya tidak punya hal yang akan saya merdekakan karena saya tidak punya uang. Nabi bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Ia berjawab, kemudian ia menjawab, la astati', aku tidak sanggup, wahai Nabi. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tajidu ma tut'imuna sittina miskinan? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Kemudian dia menjawab, la, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqatin fihi tamrun. Dia tidak sanggup disuruh memerdekakan budak, dia tidak sanggup. Disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak sanggup. Disuruh memberi makan 60 orang miskin, dia tidak sanggup. Kemudian dia duduk dan Nabi membawakan kepadanya satu kurma keranjang besar, lalu dia berkata, tasaddaq bihadza. Nabi berkata, tasaddaq bihadza, bersedekahlah kamu dengan ini. Faqala a'la afqara minna. Lelaki itu kemudian berkata, apakah kepada yang lebih fakir dari kami? Padahal tidak ada antara dua kota Madinah penghuni rumah yang lebih membutuhkan dari kami. Maka Nabi tertawa sampai terlihat taringnya lalu bersabda, pergilah dan beri makan istrinya. Jadi suatu ketika ada orang fakir miskin datang menemui Nabi. Orang fakir miskin ini sedang berpuasa Ramadan. Dan di tengah-tengah puasa di siang harinya dia bersetubuh dengan istrinya. Dan menemui Nabi. Celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Ternyata di tengah-tengah curhatan itu Nabi bertanya, apa yang menjadikan kamu celaka, sahabatku? Kemudian dia menjawab, aku telah bersetubuh dengan istriku ya Rasul. Nabi kemudian menjawab, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Seorang budak? Tidak bisa. Apakah kamu sanggup untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Kalau bolong satu ngulang lagi? Tidak bisa juga. Apakah kamu sanggup untuk memberi makan 60 orang miskin? Dia tidak sanggup juga. Ya, dia tidak sanggup. Kemudian Nabi duduk, kemudian diberikanlah sekurma, sewadah besar, sekeranjang besar diberikan kepadanya. Sedekahkanlah barang ini, kurma ini kepada orang-orang yang sangat fakir miskin di kota Madinah pada waktu itu. Dan seseorang yang miskin tadi, yang telah bersetubuh dengan istrinya tadi menjawab, tidak ada orang yang lebih miskin daripada kami ya Rasul di kota Madinah ini. Kemudian Nabi tertawa. Nabi tertawa dan walhasil apa yang disampaikan Nabi? Ya sudah, sedekahkanlah apa yang sudah aku berikan ini, kurma ini kepada istri-istrimu. Dan itu menjadi penebus dosa atau kafarat atas atas apa yang kamu lakukan atau seksualitas yang kamu lakukan terhadap istrimu. Ini seks yang dilakukan secara halal begitu besar kafaratnya, mohon maaf. Ini seks yang dilakukan secara halal begitu besar kafaratnya. Apalagi seksualitas yang dilakukan secara haram, misalkan seperti mohon maaf kamu bersenang-senang atau tamattu dengan alatmu sendiri. Dengan alatmu sendiri yang sedang bujang maupun yang sedang gadis, kamu bersenang-senang dengan alatmu sendiri. Ini puasanya ya ini, kafaratnya ini. Intinya ketika kamu mohon maaf mengeluarkan sesuatu yang bukan semestinya, ya, mengeluarkan sesuatu yang bukan semestinya, itu kamu diwajibkan untuk memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini harus kamu lakukan.
Jadi, jangan diremehkan perbuatan seksualitas pada bulan Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semuanya pada waktu siang bulan Ramadan dikehendaki untuk terus menjaga puasa itu dengan menjauhi sifat-sifat seksualitas. Jikalau ada orang yang tetap melakukan itu dalam kondisi puasa, dia harus membayar itu semua. Nah, ini yang kamu lakukan ketika kamu sedang berpuasa. Ketika kamu sedang berpuasa seperti itu. Artinya walhasil kita semua harus menjaga itu. Harus menjaga itu. Kalau sedang berpuasa, jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kita isi waktu puasa kita itu dengan perbuatan-perbuatan ukhrawi limarudhatillah, supaya kita semua puasanya sempurna, ibadahnya sempurna, diterima segala macam ibadah kita semua. Makanya kata Nabi kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita puasa Ramadan kemudian dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan, ya, penuh dengan perhitungan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini jikalau kita mampu menjaga puasa-puasa kita. Ya, jikalau kita mampu menjaga puasa-puasa kita. Oke, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan rukun-rukun puasa atau syarat-syarat puasa maupun kaifiyah tentang puasa. Jikalau ada yang ditanyakan, silakan, ada waktu 7 menit untuk bertanya. Silakan. Jikalau ada yang bertanya, silakan. Pak. Ya, silakan. Rahmatul Karimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Puasa Syawal itu apakah boleh dilakukan oleh perempuan untuk menebus hutang-hutang puasanya yang bulan lalu? Kita kan puasa Ramadan, Pak. Terus kita pasti bolong, yang perempuan kan karena ada tanggungan. Terus kita bayarnya pas bareng sama bulan Syawal, bisa nggak, Pak? Ya, tapi niatkan puasa yang kamu lakukan pada bulan Syawal maupun puasa-puasa yang kamu lakukan pada bulan-bulan yang disunnahkan untuk berpuasa. Itu pertama, kamu niatnya harus tetap niat membayar hutang puasa Ramadan. Niatnya harus tetap dengan niat membayar hutang puasa Ramadan. Andaikan kemudian dilakukan pada waktu-waktu yang sunnah, itu merupakan ziyadatul khair, merupakan tambahan kebaikan kamu karena kamu melakukannya pada waktu yang disunahkan untuk berpuasa. Artinya kamu bayar puasa Ramadan tetap karena niatnya bayar puasa Ramadan, tapi Allah mencatatnya bukan hanya membayar puasa Ramadan, tapi juga dicatat sebagai melakukan puasa-puasa sunnah karena dilakukan pada waktu-waktu yang disunahkan berpuasa. Jadi seperti itu. Itu termasuk anugerah Allah yang diberikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu ya niatnya. Yang penting tetap niatnya membayar puasa Ramadan. Saya juga sering ketika saya membayar puasa, ya. Ketika saya membayar puasa karena saya sedang dalam perjalanan, ya saya tidak berpuasa, tapi ketika selesai Ramadan saya bayar, itu saya bayarnya berbarengan dengan puasa Syawal, kadangkala dengan puasa Senin Kamis atau puasa Muharram, puasa Rajab, Sya'ban. Saya barengkan itu. Bukan berarti karena saya tidak mampu membayar, tapi supaya memiliki kelebihan-kelebihan dalam
melakukan ibadah. Jadi kalau kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kenapa kita harus sekali mendayung untuk menuju tujuan itu? Enggak. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Oh, itu ada di kolom chat. Pak, kalau puasanya mutih, apakah termasuk puasa sunnah enggak, Pak? Ya, puasa mutih itu yang dikatakan puasa itu tetap puasa sunnah. Masalah mutih atau tidaknya itu tergantung ijazah yang kamu dapatkan dari guru-guru kamu. Nah, itu puasa-puasa ini itu tergantung guru-gurunya. Ada puasa ngerowot. Ngerowot itu berpuasa kemudian ketika berbuka dia tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya ruhani atau ruh yang memiliki ruh. Dia hanya makan dari sayur-sayuran saja, nasi dan sayur-sayuran. Ada puasa mutih, dia ketika berbuka hanya makan nasi. Puasa itu hukumnya sunnah, semua puasa itu hukumnya sunnah kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan berpuasa, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian ditambah dengan hari-hari tasyrik. Cuma itu yang diharamkan. Lain itu bebas melakukan puasa, tergantung guru yang kamu ikuti. Nah, ada puasa mutih, ada puasa ngerawat, ada puasa macam-macam. Ada puasa Daud, ada puasa dahar. Ya. Dahar itu puasa setiap hari. Nah, itu termasuk juga puasa Dalailul Khairat 3 tahun minimal atau Dalailul Quran setahun minimal. Itu ada semua. Oke? Ada pertanyaan lagi silakan tanya. Oke, nampaknya sudah selesai ya. Kita tutup ya. Nanti kita ketemu lagi jam 9. Kita ketemu lagi jam 9 ya di room Zoom. Kita ketemu lagi jam 9. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.